bersyukur. Sebab Kau kekuatanku, Kau gunung batuku. Syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kaulah kekuatanku, Kaulah penghiburan dalam hidupku. Bapakku yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami, biarlah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Syukur oleh kasih karunia-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau ku ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, juga buat kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Hanya oleh kekuatan-Mu Tuhan kami akan terus berjalan, terus memandang Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, gunung batu kami, kota benteng buat setiap hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau kembali deklarasikan kebaikan-Mu. Biar lewat pujian yang kami naikkan Tuhan, Engkau berjumpa dengan setiap kami yang ada di tempat ini. Kuatkan dan teguhkan kami kembali Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Yang siap berjumpa dengan Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau akui Dia lewat pujian kita pagi hari ini. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah dengan imanmu katakan lagi, bila Allah ada bersama, ya sungguh besar
Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, bukan berarti hidup kita akan selalu aman terus. Terkadang Tuhan izinkan pergumulan terjadi untuk melatih iman kita supaya kita semakin kuat. Seperti burung Raja Wali yang membawa anaknya terbang tinggi dan melepaskannya melewati badai. Demikian hidup kita dilatih Tuhan. Jadi pergumulan ada bukan untuk menjatuhkan kita. Pergumulan ada untuk menguatkan sayap-sayap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama rentangkan tangan. Kita mau sama-sama terbang di tengah badai hidup. Haleluya. Ku kan terbang tinggi Dia bersama dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu yang menopang kami. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Mari terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalan. Amin Tuhan. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ya teguh menopang. Dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Kita akan aman di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup di dalam Engkau, sekalipun badai datang, kami akan tetap aman di dalam Engkau Tuhan. Biar kebenaran-Mu yang membebaskan kami, firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan.
sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku, ya, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, bersama-Mu Tuhan. Bersama ini pengakuan umat-Mu Tuhan. Akan kami lewati semua
di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ya, teguhkan hati kami. Amin Tuhan. Engkau yang berlindah, memberi pertolongan, besar berlimpah baik. Mari kembali kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Kau berikan pertolongan Tuhan. Yes. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan rasa syukur mari katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari bersyukur buat penyertaan Tuhan di setiap musim hidupmu. Kita memasuki bulan yang baru lagi. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan berlimpah atas hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, pemeliharaanmu sempurna. Bahkan saat kami dalam persoalan, Engkau menjadi jawaban bagi kami. Saat kami dalam pergumulan, Engkau berikan pertolongan bagi kami. Haleluya, haleluya. Cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Berlimpah anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan di dalam kelemahan kami, semakin nyatalah kuasa-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berkata kepadamu, segala perkara dapat kami tanggung. Itu karena Engkau yang beri kekuatan bagi kami. Kasih karunia-Mu yang menopang kami.
Kasih karunia-Mu yang melingkupi kami. Kasih karunia-Mu yang meneguhkan hati kami. Kami tahu ada banyak kesulitan dan kesukaran di dalam dunia. Keadaan sekeliling kami tidak aman. Tapi satu hal yang kami syukuri, di dalam Engkau kami tetap aman. Di dalam Engkau segala perkara dapat kami tanggung. Sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami. Dan Engkau sumber yang tidak terbatas bagi kami. Sebab itu kami mau terbang tinggi mengatasi badai hidup. Karena kami percaya di dalam badai sekalipun Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh memasuki bulan yang baru lagi. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu, bersekutu bersama-sama saudara seiman, berkumpul di dalam nama-Mu di tempat ini. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, karena firman-Mu adalah diri-Mu, dan firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu jawaban bagi setiap persoalan kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengan firman mereka katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, kita bersyukur pagi hari ini, sekalipun mungkin sebagian di antara kita juga sedang melakukan perjalanan, menikmati liburan, cuti bersama yang cukup panjang. Juga sebaliknya ada beberapa wajah-wajah baru yang juga mungkin menggunakan cuti bersama dari luar kota untuk kembali pulang kampung ke halaman. Nah, jadi kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh terus setia beribadah kepada Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan yang mungkin sedang liburan. Selamat menikmati liburannya, tetap percaya perlindungan Tuhan, tapi ingat tetap lakukan protokol kesehatan. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang kelima. Kita sudah melewati kuartal pertama di tahun ini. Dari fokus tahun ini yaitu umat yang mengenal Allah, kuat dan bertindak. Nah, saya percaya selama 4 bulan kita boleh sama-sama belajar bagaimana kita terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Karena berbicara tentang bertumbuh dalam pengenalan itu adalah sebuah proses seumur hidup yang terus menerus harus kita lakukan. Dan kata kuncinya sekali lagi 4M Bapak Ibu. Lakukan saat teduh, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bagikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kita mau mengenal Tuhan, gak ada cara lain selain kita lakukan 4M. Ngomong kanan kiri, 4M. Membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Dan seperti khotbah bulan lalu saya katakan bahwa kita harus membangun pengenalan kita itu dengan kualitas emas, perak, dan batu permata. Supaya ketika datang hari di mana ujian itu tiba, kita nggak hangus terbakar. Sekalipun sekali lagi saya katakan itu tidak bicara tentang kita kehilangan keselamatan, tetapi kalau pengenalan kita bangun dengan hal-hal yang mudah terbakar, kita akan mengalami kerugian. Kalau kita masih sensi, gampang tersinggung, kita akan rugi sendiri. Bisa hubungan rusak, kehilangan sahabat. Kalau engkau berdagang, engkau bisa kehilangan pelanggan. Nah, itu kerugian yang dimaksud dari firman Tuhan. Tapi sekali lagi, mari hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Ketika orang-orang melihat hidup kita, mereka melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Amin. Karena ingat 1 Yohanes 2 katakan, tanda dari orang yang mengenal Allah adalah mereka melakukan firman Tuhan. Mereka melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita ngomong kita ada di dalam Tuhan, ayat itu katakan, ayat yang ke-6, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Ngomong kanan kiri, wajib. Ya, nah hari ini kita memasuki bulan yang baru.
Dan sekali lagi Bella, melalui pengenalan kita kepada Tuhan itu membuat kita semakin kuat. Karena salah satu-satunya barometer atau indikator semakin kita mengenal Tuhan adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, hari ini kita masukin kuartal yang kedua di tahun ini, yaitu menjadi umat yang kuat karena pengenalan. Nah, dari surat Rasul Paulus kepada anak didiknya, Timotius, yaitu di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, semua itu hanya karena kasih karunia, hanya karena grace. Nah, kalau kita kembali ke ayat tadi, ayat itu katakan sebab itu. Nah, tentu berarti ayat ini adalah meneguhkan, mengingatkan atau menasehati dari apa yang sebelumnya Paulus sampaikan kepada anak didiknya, yaitu Timotius dalam hal ini. Kalau nanti Bapak Ibu baca di pasal yang pertama, bagaimana Paulus menceritakan kerinduan hatinya, kesukaan hatinya terhadap Timotius yang adalah anak rohaninya yang sudah dididik baik oleh ibunya, baik oleh neneknya, sehingga sejak kecil dia menjadi orang yang mengenal Yesus, dia percaya kepada Yesus, dan kemudian dia terus bertumbuh dan hatinya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Sehingga Paulus katakan, kobarkanlah semangat melalui penumpangan tanganku. Nah, tetapi di satu sisi yang lain Paulus juga menyampaikan, menceritakan bahwa di antara orang-orang yang ada di sekeliling Timotius, yaitu murid-murid, maka Paulus katakan ada beberapa di antaranya yang akhirnya mundur dan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Paulus dalam pelayanan. Kenapa? Mungkin mereka malu. Mereka berpikir mungkin seperti ini. Dan saya berharap Bapak Ibu juga enggak berpikir dengan pikiran yang sama. Tadi Yoka juga katakan begini, jangan berpikir kalau jadi anak Tuhan itu terus hidup kita itu lancar, aman. Enggak seperti itu. Jalan tol aja macet sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu kan orang ngomong, kalau pendeta khotbah kan gini, ya hidup di dalam Tuhan itu enggak lancar aja seperti jalan tol lancar. Enggak, ternyata jalan tol aja macet sekarang Bapak Ibu. Nah, tapi sekalipun di sekeliling kita keadaan gak aman, tetapi percayalah di dalam Tuhan kita tetap aman. Amin. Nah, sekali lagi ada beberapa orang yang mungkin punya paradigma loh, katanya kalau ikut Tuhan itu hidupnya akan aman, tapi kok Paulus di penjara ya? Nanti Bapak Ibu baca di pasal 1. Tapi di antara orang-orang itu ada juga yang seperti Timotius, ada yang lain-lain, mereka enggak malu, justru menemui Rasul Paulus di penjara, saling menguatkan, saling meneguhkan. Tapi ada beberapa orang di antaranya mulai jadi kecewa. Wah, kalau ikut Yesus jadi murid Tuhan ujung-ujungnya juga dapat penderitaan, ngapain ikut? Akhirnya mereka tinggalkan. Nah, makanya muncullah ayat ini, sebab itu. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Supaya sekalipun engkau menghadapi badai, sekalipun engkau menghadapi persoalan hidup, sekalipun engkau menghadapi permasalahan yang berat, engkau tidak mundur, engkau tidak tinggalkan Tuhan, tapi engkau tetap kuat. Bersama Tuhan kita lakukan segala perkara yang besar. Yang setuju katakan amin. Sebab itu sekali lagi, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Karena semua hanya karena kasih karunia. Nah, berbicara tentang kasih karunia atau anugerah atau charis, itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Kata anugerah itu berasal dari istilah charis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam perjanjian baru kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum.
Istilah ini dipakai untuk mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia. Waktu saya siapin PowerPoint, saya sengaja cari, kan saya suka kata itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa sih artinya. Nah ternyata ketika saya ketik kasih karunia, nggak muncul Bapak Ibu. Kalau dipisah, kasih dan karunia baru muncul. Ternyata memang bahasa kasih karunia itu hanya dikenal di dalam kekristenan. Wow. Karena sekali lagi kasih karunia, anugerah itu apa sih Bapak Ibu? Kan sesuatu yang kita tidak layak terima karena kita manusia berdosa, tapi realitanya kita terima Bapak Ibu. Nah kalau dari sisi Allah, Allah nggak wajib memberikan kasihnya kepada kita. Tapi Allah berikan karena kasihnya. Nanti coba Bapak Ibu searching di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak muncul arti makna ini. Karena hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus yang mengerti arti kasih karunia. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Karena hal ini nggak pernah dikenal oleh dunia. Dunia hanya mengenal kalau engkau mau masuk surga, engkau harus berbuat baik. Kalau engkau mau masuk surga, engkau harus beramal. Jangan buat dosa. Dan firman Tuhan katakan semua manusia berdosa. Bukan karena mereka melakukan perbuatan dosa, bukan. Tapi justru karena semua manusia berdosa, Kejadian pasal 5 katakan kecenderungan hatinya selalu pengen buat dosa. Jadi sekali lagi bersyukur, berterima kasih di dalam Yesus kita menerima kasih karunia, amin. Nah harusnya hal itu yang terus menguatkan kita. Hal itu yang harusnya terus meneguhkan hati kita. Bahwa kalau kita ada hari ini, itu karena kasih karunia. Petrus katakan kita ini sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan, menjadi hidup yang berarti di dalam hidup yang kekal, di dalam kasih karunia yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, yang 2 minggu yang lalu kita sama-sama rayakan, yang 2 minggu yang lalu sama-sama kita peringati bagaimana Dia yang adalah Allah dalam segala kemuliaannya, Allah di dalam segala keagungannya, tapi Dia mau hina, turun jadi manusia dan bahkan taat sampai mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita manusia berdosa. Sehingga Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita jadi orang benar. Wow. Kebenaran itu yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang lemah. Begitu ngadepin masalah dikit akhirnya sudahlah. Buat dosa lagi. Kepepet dikit jatuh lagi dalam dosa. Tapi hari ini kuatlah. Oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus, amin. Engkau sudah ditebus. Hidupmu enggak sama lagi seperti dulu, amin. Engkau ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi sekali lagi, wow, saya bersyukur ketika saya siapin khotbah ini, sampai merinding, sampai nangis saya. Dunia enggak kenal kata kasih karunia. Tapi ngomong kanan kiri, tapi kamu menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Setiap hari ingat Tuhan, terima kasih Engkau sudah menebus hidupku. Tuhan terima kasih Engkau jadikan hidupku baru dari hari ke sehari. Sehingga kita bukan lagi jadi orang Kristen, hanya sekedar beragama Kristen yang dikit-dikit jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Tapi sekali lagi, hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Ingat kasih Tuhan setiap hari. Dan kalau kita kembali merujuk dulu sebentar dari 4 bulan yang kita sudah belajar dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan sampai ayat yang 10, berulang-ulang saya ingatkan, jangan lupa ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab hanya karena kasih karunia kita diselamatkan, hanya oleh percaya. Hanya karena kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi Dia mau mati bagi kita. Wow. Biar kebenaran ini yang terus tertanam dalam hati kita. Kebenaran ini yang terus meneguhkan hati kita. Ketika iblis mengintimidasi dengan berbagai macam persoalan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, kita tetap kuat karena kita ingat ada kasih karunia Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat Roma pasal 8 ayat 31-32 katakan apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tapi yang memberikannya kepada kita. Maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah baginya untuk mengerjakan bagi kita, amin. Kalau keselamatan saja Tuhan berikan kepada kita, masa kalau hanya urusan untuk makan minum, hanya urusan soal kesembuhan, hanya urusan untuk masa depan Tuhan gak berikan? Enggak mungkin Bapak Ibu. Jadi ketika engkau terus mengingat, iya ada kasih karunia dalam hidup ini, ada kemurahan. Ada begitu banyak lagu-lagu yang bisa Bapak Ibu nyanyikan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Maka lagu lama katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kalau hari ini kita ada, itu karena kemurahan Tuhan, amin. Kalau kita ada hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu mari setiap hari ingat dan renungkan kasih karunia Tuhan. Dan sekali lagi, kalau Yesus saja Bapa berikan bagi kita, maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah. Tapi sekali lagi jangan lupa ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen yang kebablasan bahasa saya. Oh, yang penting aku sudah percaya Yesus, mati nanti pasti masuk surga kok, amin, pasti. Tapi kelakuannya enggak berubah. Karena kita harus membangun terus di atasnya, kata firman Tuhan. Dengan kualitas emas, perak, batu permata. Supaya apa? Supaya bait Allah hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Makanya kalau kita kembali kepada ayat tema kita 2 bulan yang lalu berturut-turut di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus katakan gini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saya sudah kupas ayat ini, bagaimana setiap hari kita harus merenung dan menghayati makna baptisan, itu bahwa manusia lama kita itu sudah mati dan dikubur bersama dengan Kristus, dan kemudian kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang semakin hari harus semakin dibaharui, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Bukan tiba-tiba sempurna, enggak ada yang sempurna. Saya juga masih terus dalam proses untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan saya sudah sampaikan juga caranya, yaitu di atas iman kita harus sungguh-sungguh menambahkan kebajikan. Di atas kebajikan dengan pengetahuan, di atas pengetahuan penguasaan diri, di atas penguasaan diri ketekunan, sampai menjadi sebuah kesalehan. Artinya hidup dengan gaya hidup firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya berdoa, saya mendorong, cukup 4 bulan kita sudah belajar tentang mengenal Allah, tapi bukan berarti terus berhenti. Tapi seumur hidup kita mau terus mengenal dan semakin mengenal, amin. Supaya apa? Supaya kita jadi kuat. Pertanyaan adalah, untuk apa sih kita kuat Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu masih ingat di awal tahun, kita mau menjadi umat yang mengenal Allah dan kuat, itu bukan hanya semata-mata supaya kita kuat menghadapi masalah. Makanya di awal tahun saya katakan kalau hanya pengen kuat ngadepin masalah, oke. Saya tantang siapa yang mau didoakan supaya sepanjang tahun ini ngalamin masalah. Dan kita semua gak ada yang mau kan? Gak ada yang angkat tangan, Pak tolong doain saya Pak, supaya sepanjang tahun ini saya punya banyak masalah dan saya kuat hadapinya. Gak ada yang seperti itu kan Bapak Ibu? Tapi ngomong kanan kiri, tapi 4 bulan ini kamu udah punya masalah gak?
Ini seperti Bu Yoko tadi katakan, ikut Tuhan bukan seperti jalan tol, jalan tol aja macet sekali lagi. Sekalipun sekelilingmu nggak aman, tapi engkau aman di dalam Tuhan. Sekalipun ada badai, tapi engkau bisa tetap terbang tinggi karena kekuatan Tuhan, amin. Sekalipun kau punya masalah, tapi di dalam Tuhan ada pertolongan yang tidak pernah terlambat. Engkau punya persoalan, tapi Dia satu-satunya jawaban yang tidak akan pernah salah dalam hidupmu. Makanya semakin hari bangun keintiman dengan Tuhan. Nah, jadi kenapa kita harus kuat? Untuk apa kita kuat, Bapak Ibu? Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang keduanya, Bapak Ibu, kalau ayat yang pertama tadi kan Paulus katakan, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Tuhan. Nah, kuat untuk apa? Ayat yang kedua katakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita mau bertindak, Bapak Ibu. Tindakannya itu adalah pemuritan. Kan gereja kita Pelita Community itu ikonnya adalah pemuritan, Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya pemuritan ini bukan hanya di level penatua, tapi harus sampai di level pemimpin, bahkan sampai ke jemaat, Bapak Ibu. Apa sih pemuritan? Sederhananya pemuritan itu kita seperti apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Hari ini Bapak Ibu dengar khotbah. Diberkati, udah bagi ke muridmu. Berdoa, Tuhan siapa yang harus aku muridkan? Mungkin kalau engkau suami, engkau memuridkan istrimu. Kalau engkau seorang ayah, engkau muridkan anakmu. It's okay. Tapi mulai Bapak Ibu. Apa yang kau terima daripadamu, katakan apa? Di depan banyak saksi, percayakan itu, ajar. Hidup kita ini harus jadi suratan yang terbuka, jadi teladan yang kita lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita ajarin. Cari orang-orang yang memang nanti dia bisa ngajar orang lain. Dan orang lain itu bisa ngajar orang lain lagi. Pemuritan 4G, 4 generasi. Karena kalau sampai ini terjadi, wow, seluruh dunia akan terjangkau dengan Injil. Hari ini firman Tuhan mau katakan ini, jangan egois. Jangan yang penting aku sudah percaya Yesus, yang lain mah terserah. Enggak seperti itu. Minimal dalam hidup ini Bapak Ibu, masih ingat tantangan saya dan saya berdoa, Bapak Ibu sudah praktek? Sudah doa Bapak Ibu 1 tahun ini minta 1-2 orang? Ngomongkan ke kiri, kamu udah doa belum? Udah ketemu belum? Doain saya ya supaya ketemu. Mumpung baru 4 bulan. Masih ada 8 bulan lagi Bapak Ibu. Supaya ketika kita nanti menghadap tahta kasih karunia Tuhan, ada buah persembahan jiwa-jiwa yang kita bawa ini loh Tuhan. Bukan dengan tangan hampa kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Amin. Ngomong kanan kiri, ini serius. Cari, minta Tuhan. Kan firman Tuhan katakan, mintalah maka akan di. Terus? Jangan cuma minta Bapak Ibu, cari. Ngomong kanan kiri, udah cari belum? Kalau belum masih ada 8 bulan, cari, serius. Kalau udah ketemu orangnya, ketuk pintu hatinya. Bukan dipaksa, jadi murid aku ya. Oh bukan seperti itu Bapak Ibu. Bangun hubungan, doain dia, itu cara mengetuk hati orang. Karena Ed Cole katakan gini, kita ini akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Kalau udah minta sama Tuhan, terus cari dan ketemu, doain. Supaya ada chemistry-nya, ada keintiman, bisa ada bahasa telepati. Nah baru bagi hidup. Dan gak usah muluk-muluk, saya selalu ngomong gini, kamu hari ini cuma punya 1, ya bagi 1. Jangan punya alasan, kan kami gak seperti Pak Heri yang menguasai Kejadian sampai Wahyu. Loh saya juga belum menguasai Bapak Ibu Kejadian sampai Wahyu. Saya hanya ingin membagi apa yang saya terima dari Tuhan dan saya praktek, kemudian saya ajar. Karena kami punya prinsip, khotbahkan apa yang kami hidupi dan hidupi apa yang kami khotbahkan. Karena ada statement katakan gini, satu keteladanan itu lebih bermakna dari ribuan kata-kata. Jadi mari, apa yang Bapak Ibu dengar dari Tuhan, setiap hari saat teduh kan Bapak Ibu, hari ini diajarin tentang apa,
Ya udah, hari ini praktek terus ajar. Makanya 4M tadi apa Bapak Ibu? Membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan bagikan firman. Praktek tiap hari. Hari ini aku dapat ini loh firman Tuhan, ingetin aku loh, kamu dapat apa? Nanti murid kita memuridkan orang lain lagi. Murid. Jangan terintimidasi dengan kata mengajar harus menguasai semua ayat. Enggak Bapak Ibu. Orang tua cara ngajar anaknya gimana? Emangnya harus baca buku gitu? Woi, baca buku banyak-banyak. Anak duduk, papa mau ngajar. Enggak seperti itu kan Bapak Ibu. Kasih teladan. Nak, kalau makan tuh gini ya, jangan berantakan kayak gitu ya. Nak, kalau ada orang disapa, kan gitu cara ngajarnya Bapak Ibu. Sederhana nggak sebenarnya ngajar firman Tuhan juga? Yang penting kita sudah praktek. Sabar. Ngadapin suami yang emosi itu sabar. Ngadapin istri yang cerewet, sabar. Kan, tapi kalau kita sudah praktek enak gak ngomongin kayak gitu? Halo? Kalau kita udah praktek mah enak. Amin. Jadi tujuannya kita kuat untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa bertindak. Tindakannya apa? Pemuritan. Apa itu pemuritan? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu bagi hidupmu. Di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Artinya begini Bapak Ibu, kadang kita kan ngadepin ya, ini orang sudahlah dimuridkan, dimentor, nggak mau berubah juga. Ya sudahlah, serahkan pada kasih karunia Tuhan. Cari orang lain yang lemah lembut, yang rendah hati, yang mau diajar, yang mau dibentuk. Jangan ngabisin waktu Bapak Ibu. Ini maaf, ini bukan bicara, kalau gitu kasih ada batasnya. Ini bukan soal kasihnya nggak ada batasnya Bapak Ibu. Tapi kalau waktu kita hanya habisin tuh orang yang memang nggak mau bertobat, orang yang nggak mau berubah, nggak usah ngabisin waktu Bapak Ibu. Amin. Cari orang-orang yang memang rendah hati, yang lemah lembut mau dibentuk. Kalau hanya orang mau cari pembenaran, cari pembelaan, udahlah, habis waktu. Enggak penuh-penuh bumi ini dengan kemuliaan Tuhan, dengan semua orang percaya kepada Yesus nanti. Bertahun-tahun ngurusin itu lagi, lu lagi, masih gitu juga, aduh. Habis nyanyinya selalu apa? Aku masih seperti yang dulu. Ya sudahlah, kalau kamu masih seperti dulu silahkan. Padahal kamu itu ciptaan baru. Amin Bapak Ibu. Nah jadi kita kuat untuk apa? Memuridkan orang lain. Karena kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan ngomong gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Jadi kita mau memuridkan orang itu untuk jadi murid Yesus, bukan muridnya Harry. Bahaya kalau jadi muridnya Harry. Begitu Harry KO lah semua muridnya. Makanya arahkan murid itu menjadi murid Kristus. Karena yang kita ajar adalah apa? Apa yang Yesus ajar kepada kita. Maka ayat berikutnya katakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar apa yang Tuhan ajar kepada kita. Tentu kalau kita mengajar mereka melakukan yang kita ajar, sekali lagi berarti kita juga sudah harus apa? Melakukan lebih dulu Bapak Ibu. Yuk baca ulang ayat itu, ayat 20, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ngajarin apa Bapak Ibu? Ajarin mereka lakukan apa yang Tuhan sudah perintah kepada kita. Tuhan perintahkan kita sabar, kita ajari mereka juga lakukan sabar. Karena kita juga sudah taat kepada Tuhan yang memerintahkan kita sabar.
Ajarin mereka untuk mengampuni, karena Tuhan mengajar kita untuk mengampuni dan kita melakukan pengampunan dan kita ajarin seperti itu. Ngomong kanan kiri, oh gampang ternyata ya. Coba ngomong kanan kiri, gampang kan? Halo? Gampang apa susah sih Bapak Ibu? Hah? Gampang. Oh cuman kasih contoh. Amin Bapak Ibu, kasih contoh, kasih teladan. Caranya sabar itu seperti apa? Amin. Nah, mengapa kita harus kuat? Kalau tadi, untuk apa kita kuat? Jelas, untuk kita lakukan pemuritan. Dan kita kuat hanya karena kasih karunia. Nah terus mengapa kita harus kuat Bapak Ibu? Karena kalau kita baca ayat berikutnya, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga, Paulus ngomong gini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oh ternyata kalau pemuritan itu walaupun gampang tapi kadang juga menderita. Apa penderitaannya? Harus rela berkorban. Tapi orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, bahwa dia ada karena pengorbanan Yesus, maka dia juga akan bisa rela berkorban. Korban waktu, korban duit, dan yang paling sering korban apa? Wah, kayaknya sudah pengalaman, berarti bagus. Berarti Bapak Ibu sudah memuridkan orang dan korban perasaan. Berarti Bapak Ibu udah praktek kan? Praktekkan terus. Karena memang untuk memuridkan itu kadang kita harus menderita seperti prajurit. Karena yang namanya peperangan itu ada yang namanya tantangan, rintangan, hambatan. Diajak ketemu susahnya minta ampun, padahal yang butuh dia bukan kita. Betul atau betul Bapak Ibu? Rasanya pengen lah, lantak lah kau. Yang butuh kamu. Tapi saya percaya sikap hati kita gak seperti itu Bapak Ibu ya. Memang kadang menderita memuridkan orang Bapak Ibu. Makanya harus kuat. Bahkan kita kadang gak memusingkan diri sendiri. Aduh, aku ini sudah korbanin waktu untuk ketemu kau, untuk ajarin. Tapi sudahlah, aku rela berkorban lah. Lebih penting kamu lah. Amin Bapak Ibu. Makanya kita harus kuat. Karena Paulus gambarkan seperti seorang prajurit. Dan saya percaya ketika kita kuat, sekalipun ada banyak tantangan, perkenanan Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Dan kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah tentang perkenanan Tuhan itu, gimana kalau kita dapat perkenanan Tuhan? Bapak Ibu ingat kisah tentang Esther? Bapak Ibu ingat tentang Herodias? Selalu kalau raja berkenan tuh ngomong gini, minta apa saja. Bahkan sampai separuh kerajaanku, aku akan berikan kepadamu. Wow, keren gak hidup Bapak Ibu kalau Tuhan aja ngomong kayak gitu Bapak Ibu? Kalau kita dapatkan perkenanan. Ini egois, mementingkan diri sendiri, suruh muridin orang gak mau. Ay capek lah Pak, ay susah nian. Kayak aku katik gawe be, nak ngurusin dia be. Terus minta perkenanan Tuhan, perkenanan. Ya Tuhan ngomong, aku juga capek deh kalau gitu. Ini contoh bukan ya, Tuhan gak ngomong seperti itu. Bayangin Bapak Ibu, tapi kalau kita rela menderita. Wow, perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Wih keren banget hidup seperti itu. Dan saya bersyukur saya menikmati perkenanan Tuhan. Hidup mewah enggak? Hidup pas-pasan iya. Pas mau pergi ada. Pas mau beli ini ada. Hidup cukup-cukup saja, cukuplah kasih karunia Tuhan. Mau ngapain juga selalu cukup. Hati gembira, bersuka cita. Kemarin saya ngomong di Jemaat Galilea. Firman Tuhan kan bilang gini, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau kita sakit terus hati kita gembira, kita sembuh. Kalau kita sehat terus hati kita gembira, kita akan apa? Awet muda. Ngomong kanan kiri, kamu mau awet muda kayak Pak Heri?
hatimu harus bersuka cita. Lo bayangin kalau kita lagi sakit terus hati kita gembira, sel-sel tubuh kita itu diproduksi supaya kita sehat. Nah kalau kita sehat, kita bersuka cita, bergembira, ya pasti awet muda kan, sel-sel tubuh kita terus diproduksi dengan baru. Nggak salah, sekali lagi silakan mau minum suplemen, mau minum vitamin, mau beli skincare, terserah Bapak Ibu saya. Tapi kalau mau awet muda dengan murah meriah, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Maaf Bapak Ibu yang jualan, saya bukan mau mematahkan Bapak Ibu, enggak. Silahkan Bapak Ibu. Tapi itu pengalaman hidup, itu pengalaman hidup. Nah yang kedua, kenapa kita harus kuat? Kalau yang pertama tadi sebagai prajurit, yang kedua kita tadi sebagai olahragawan. Ayat berikutnya katakan gini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila apa? Ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup kita, kita juga harus ngikutin peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Gampang gak mentaati peraturan Bapak Ibu? Gak gampang loh Bapak Ibu. Masih ingat statement yang saya pernah katakan, masa yang sukar dalam hidup kita itu bukan waktu keadaan sekeliling kita ada masalah. Bukan waktu kita ngalami masalah, bukan. Keadaan yang paling sukar bagi saya adalah 1-2 detik ketika saya harus memutuskan saya mau tetap ikut apa kata firman Tuhan atau karena ego saya. Pernah lihat sebuah pertandingan? Dulu sih sering diledekin gini ya, tapi saya berdoa gak ada lagi sih. Kalau dulu melihat membeli tiket satu pertandingan di Indonesia, itu akan menikmati 2 pertunjukan sekaligus. Yang satu pertunjukan sepak bola, yang satu pertunjukan bertinju, karena emosi. Tapi sekarang sih sudah jarang, tapi kadang masih bisa emosi nggak? Kita sudah mau ikutin aturan, tiba-tiba lawan kita nggak ikutin aturan, bisa emosi nggak? Bisa. Kan saya sering ngadepin gitu, ya Pak aku sudah berusaha sabar ngadepin dia Pak, sudah sabar, tapi dia nggak berubah-berubah Pak. Sering ngomong seperti itu Bapak Ibu? Rasanya kita sudah mau ikutin apa kata firman Tuhan, tapi pasangan kita juga enggak. Makanya harus ngomong kanan kiri, kamu harus kuat yang ngadepin suamimu ya. Kamu harus kuat yang ngadepin istrimu ya. Kamu harus kuat ngadepin anakmu, kamu harus kuat ngadepin orang tuamu, kamu harus kuat ngadepin karyawanmu, kamu harus kuat ngadepin bosmu. Kan memang untuk kita ikutin aturan itu gak gampang, untuk ikut aturan firman Tuhan itu gak gampang. Tapi Filipi pasal 1 ayat 27 katakan hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Makanya kenapa kita harus kuat Bapak Ibu. Dan sekali lagi kuat hanya karena kasih karunia. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24-27 firman Tuhan ngomong gini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Dan saya berdoa Bapak Ibu adalah orang itu yang dapat hadiah. Amin. Karena apa dapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan harus apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Bukankah hidup ini Paulus gambarkan juga seperti sebuah pertandingan? Ngadepin istri itu juga pertandingan. Ngadepin suami itu juga pertandingan. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul. Setuju. Tapi firman Tuhan mengajar kita apa? Menguasai diri dalam segala hal. Kalau mau dapat hadiah. Kalau nggak bisa menguasai diri bukan dapat hadiah, nanti dapat bau gementah adanya kadang. Tapi saya berdoa nggak ada pria-pria di sini seperti itu ya. Tapi paling tidak ngalami kerugian. Harusnya biasanya siang ada disediakan makanan di meja makan, siang itu harus ke warung Padang beli nasi bungkus karena istri ngambek, karena pagi dimarahin. Malam tidurlah di ruang tamu, jangan masuk kamar. Karena pagi-pagi udah nggak menguasai diri, mau marah-marah. Nggak dapat hadiah Bapak Ibu, dapat kartu merah. Mereka berbuat demikian untuk apa? Memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Sebab itu kata Paulus, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi apa? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus juga melatih, saya juga terus melatih. Jangan saya cuman omdo, cuman bisa ngomong. Karena saya juga menghadapi pertandingan yang sama seperti Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, sama. Makanya perlu latih. Kalau latihan sabar gimana? Berkali-kali saya ajar. Tarik nah. Haleluya. Latihan terus. Latihannya gampang, bayangin istrimu cerewet. Haleluya. Atau bayangin suamimu lagi marah. Haleluya. Kan latihan itu sebelum pertandingan kan Bapak Ibu? Iya kan? Jangan sudah bertanding berantem baru mau latihan. Nggak sempat, ngomong kanan kiri, nggak sempat. Makanya saat teduh tiap pagi, Tuhan, aku mau sabar hari ini. Karena kasih karunia-Mu memampukan aku. 23 tahun aku hadapi wanita ini Tuhan. Ya sama istri saya juga setiap hari juga doa, Tuhan terima kasih buat kasih karunia-Mu. 23 tahun ngadepin pria kayak Pak Heri gitu. Sama Bapak Ibu. Nggak ada yang beda di antara kita. Berkali-kali saya katakan apa sih lebihnya saya? Saya ini cuma lebih dulu tahu, sekarang sudah saya kasih tahu, jadi kita sudah sama-sama tahu. Yuk mari kita sama-sama praktekkan. Amin. Nah yang ketiga firman Tuhan katakan apa? Kenapa kita harus kuat? Di ayat berikutnya katakan seorang petani yang apa? Bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani itu kerja keras. Ngadepin pasangan itu perlu usaha kerja keras gak Bapak Ibu? Perlu. Jangan dikit-dikit lantak lah. Dikit-dikit cerai, aduh cemen banget Bapak Ibu. Ngadepin masalah dikit, sudah mau mundur. Harus bekerja keras. Masih ingat ya 2 Petrus 1 ayat 5-6. Berusaha sungguh-sungguh. Yang percaya katakan amin. Yang mau praktek katakan amin. Amin. Bekerja keras. Enggak ada petani yang santai-santai. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 8 gitu, firman Tuhan ngomong gini. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dan dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sabar. Dan berkali-kali orang ngomong, sabar sampai kapan Pak? Sabar sampai kapan Pak? Sampai hujan itu turun. Kalau hujan sudah turun, panas tadi hilang, yang ada sejuk. Amin. Kalau nggak berubah-berubah Pak, sampai mati. Loh, kan sabar itu long suffer Bapak Ibu. Kasih itu sabar, long suffer. Long suffer itu apa? Penderitaan ngomong kanan kiri. Makanya kamu harus kuat. Makanya kamu harus kuat Bapak Ibu. Nah hari ini kita menghadapi juga perjamuan Tuhan. Dan kita mau memandang kepada Tuhan kita. Yesus gak cuman omdo. Dia juga tahan menderita. Dia juga sabar menderita. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ngomong kanan kiri yuk, sama-sama belajar yuk. Kan kita nyanyi seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku pinta dalam jalanmu sampai ke surga. Saya mau
seperti Yesus. Saya suka lagu-lagu lama, singkat, padat, jelas, tajam. Amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai apa? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan. Sebagai manusia. Apa yang Yesus lakukan? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik, WL Singer, juga pelayan perjamuan. Nanti Kopendi juga boleh bantu bagi perjamuan. Karena beberapa pelayan kita juga sedang liburan. Silakan WL Singer, lagu yang dipersiapkan saja. Kalau bisa lagu yang pendek tadi boleh. Tapi nggak apa-apa, silakan lagu yang sudah dipersiapkan saja. Jadi Bapak Ibu mari renungkan firman Tuhan. Jadilah kuat karena kasih karunia. Untuk apa? Supaya kita bisa memuridkan orang lain. Mengapa kita harus kuat? Karena terkadang kita harus menderita. Langsung bagi aja nggak apa-apa Bapak-Bapak. Langsung bagi. Sembari kita renungkan firman Tuhan. WL Singer boleh angkat pujian. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Saya minta izin buka masker. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kitab Ibrani katakan, mari kita bertanding dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang sudah menunggu kita di garis finish. Waktu ibadah kebangkitan, firman Tuhan katakan, Yesus sudah menang. Dan kemenangan itu sudah diberikan kepada setiap kita, amin. Jadi mari dalam pertandingan hidup ini kita mau kuat karena kasih karunia Tuhan, dengan terus memandang kepada Kristus yang sudah menang untuk hidup kita. Sembari engkau mengangkat roti, engkau renungkan firman Tuhan dan dengar firman Tuhan sebelum kita makan sama-sama. Setiap pergumulanmu yang kau bawa hari ini, engkau yang mungkin sudah mulai merasa lelah dalam sebuah pertandingan dalam hidupmu, mari engkau bangkit lagi hari ini. Engkau memandang kepada Tuhan yang akan memberikan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dalam hidupmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberikan teladan bagi kami. Engkau mau mati bagi kami. Sekalipun Kau harus menderita.
Engkau yang tidak salah dipersalahkan. Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kami. Tapi Engkau mau lakukan semua. Engkau teladan hidup kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu memampukan kami. Di dalam kami menjalani pertandingan dalam dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang ingin menjegal kami, menjatuhkan kami. Tapi bila setiap hari kami memandang kepada kasih karunia-Mu, kami menikmati kasih karunia-Mu yang menopang kami, meneguhkan kami, sehingga kami mencapai garis akhir hidup kami, dan kami menerima mahkota kebenaran. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Dan sebelum kita minum, mari dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Curahkan isi hatimu. Apa yang jadi pergumulanmu? Mungkin kau sudah mulai berkata, berat Tuhan. Tapi Yesus sudah melakukan lebih berat dari apa yang harus kita pikul. Dia sudah mengalami pencobaan tetapi dia tidak berbuat dosa. Sehingga Ibrani katakan, sehingga dia dapat menolong kita yang dalam pencobaan. Karena dia sudah melewati itu semua. Dan dia menang dan berikan kemenangan itu kepada kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin kuat di dalam kasih karunia-Mu. Karena kami mau semakin hari mengenal Engkau di dalam penderitaan dan kematian-Mu, sehingga kami juga mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan Tuhan pagi hari ini, meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya mari katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia dan serahkan kepada Bapak Simon Daud. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Hok Hyong Seong atau Bapak Herman Syah Yakin Eng pada hari Sabtu 30 April 2022. Jenazah disemayamkan di Yayasan Anke Puncak dan dimakamkan pada hari Senin 2 Mei 2022 jam 12 siang. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dari tanggal 8 Mei sampai 19 Juni 2022, khusus ibadah Raya 2 dipindahkan ke ruangan Sakura dengan jam ibadah yang sama. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa korporat pada hari Jumat 6 Mei 2022 di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Dan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 7 Mei 2022 di tempat yang sama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan?
Ya, haleluya. Semoga firman kita praktekkan, semakin hari kita serupa semakin seperti Kristus. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Hari lepas hari Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna. Dan hari ini juga Tuhan, kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah terima berkat firman-Mu Tuhan, untuk kami jadikan pedoman dalam kami melalui hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kekasih-kekasih, mari kita tadatan tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat katakan amin.